Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran geografi kali ini, kita akan mempelajari tentang sebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Nah, yang pertama adalah wilayah rawan bencana alam gempa bumi. Jadi dilihat pada peta ini, hampir dari Sumatera, Jawa, Bali, Maluku ini rawan terhadap bencana gempa bumi. Karena apa? Karena di daerah tersebut jika kita lihat gambar terdapat banyak gunung berapi ya. Jadi di sini banyak banget hasil-hasil tumbukan antar lempeng yang menghasilkan gunung berapi. Yang merah-merah ya, tandanya itu segitiga merah. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia terdapat gunung berapi kecuali Kalimantan ya. Jadi ini untuk bencana gempa bumi. Nah, yang kedua ada wilayah rawan bencana alam tsunami. Nah, kalau dilihat ini gempa bumi tsunami itu tentunya di sepanjang pantai Jawa atau Kalimantan. Ada juga sebagian di pergerakan lempeng yang ada di daerah Papua, atas Papua, dan sebagian di Maluku atau Sulawesi atau pulau kecil ya, di Pulau Boru. Nah, ini kodenya adalah segi 5 yang merah ya. Itu bencana rawan tsunami. Terus yang ketiga ada wilayah rawan bencana alam banjir. Jadi wilayah rawan banjir tersebar di daerah dengan kondisi relief yang datar, seperti sepanjang Pulau Utara Jawa atau Pantura, pantai timur Sumatera, dan dataran rendah di pulau-pulau lainnya. Ini kayaknya hampir merata, beberapa di daerah yang datar itu pasti bisa terkena banjir. Nah, wilayah rawan bencana alam gunung meletus. Nah, ini gunung meletus jelas ini hampir sama gempa bumi yang diakibatkan oleh gunung meletus ya. Ini karena ada pertemuan lempeng sehingga terbentuklah subduksi yang menghasilkan gunung berapi. Nah, ini jelas sepanjang pulau Sumatera, Jawa ya. Ini sampai Papua, Sulawesi ya. Atau di Maluku ya, itu ada gunung meletus. Nah, itu kalau yang arah panah ya, pergerakan lempeng arah panah gede ya. Terus yang kelima adalah wilayah rawan bencana alam longsor. Jadi wilayah yang rawan longsor itu berada di wilayah perbukitan dan pegunungan ya. Ini contoh gambar longsornya ya. Usaha pengurangan resiko bencana alam. Jadi dalam konsep disaster management ada 3 tahap penting, yaitu tahap sebelum terjadi bencana, tahap saat terjadi bencana, dan yang terakhir merupakan tahap pasca bencana ya. Jadi tahap sebelum terjadi bencana ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah pencegahan, dapat dikatakan sebagai upaya untuk menghindari daerah bahaya yang ada. Jadi ketika kita mengetahui suatu daerah memiliki potensi terjadi bencana, maka kita akan lebih memilih menjauhi daerah tersebut sebagai daerah pemukiman. Terus yang kedua, mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Ada mitigasi secara struktural, non-struktural. Sedangkan yang ketiga adalah kesiapan masyarakat ini akan meningkatkan kapasitas yang dimiliki ketika menghadapi bencana ya. Jadi yang kedua itu kita harus tahu langkah-langkah dalam mitigasi bencana atau saat terjadi bencana, baik itu gunung meletus ataupun tsunami ya. Kita harus tahu bagaimana pada saat itu terjadi. Sedangkan yang ketiga ini
kesiapan dari masyarakat itu sendiri ya dalam menghadapi bencana. Terus upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi. Jadi upaya pengurangan risiko sebelum terjadi gempa bumi antara lain adalah mengenal apa yang disebut itu gempa bumi ya. Terus yang kedua itu perhatikan letak pintu ataupun lift ataupun tangga darurat apabila terjadi gempa bumi yang sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Yang ketiga jelas belajar melakukan P3K ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Belajar menggunakan pemadam kebakaran, mencatat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. Terus kita bisa mengetahui perabotan dari lemari atau apa yang diatur menempel pada dinding ataupun dipaku ataupun diikat ya untuk menghindari jatuh ataupun roboh ataupun bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Terus menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila sedang tidak digunakan. Penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. Alat yang harus ada di setiap tempat yaitu kotak P3K ya. Boleh itu senter, lampu ataupun radio, makanan, suplemen, air, dan obat-obatan ya. Terus upaya penanggulangan risiko bencana tsunami. Secara fisik tindakan mitigasi tsunami dapat dilakukan dengan membuat penghalang atau peredam gelombang. Peredam gelombang secara alami dapat dilakukan dengan membangun kawasan penyangga atau buffer zone ya di kawasan pesisir dengan vegetasi pantai seperti hutan pantai ataupun mangrove. Pembangunan sistem peringatan dini merupakan salah satu tindakan mitigasi yang sangat penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat tsunami. Agar berjalan secara efektif, peringatan dini perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Terus upaya penanggulangan risiko bencana banjir. Jadi upaya penanggulangan risiko yang harus dilakukan saat banjir. Yang pertama ada matikan aliran listrik di daerah rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Terus mengungsi ke daerah aman sehingga sedini mungkin ya secara genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi. Terus yang ketiga, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseretnya arus banjir. Segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor desa, lurah, ataupun camat. Terus upaya penanggulangan risiko bencana letusan gunung api. Jadi upaya pengurangan risiko yang harus dilakukan pada saat terjadi letusan gunung api. Yang pertama adalah hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Terus yang kedua, di tempat terbuka lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Terus persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Terus kenakan pakaian dan melindungi tubuh seperti baju lengan, celana panjang dan topi dan lainnya ya. Terus jangan memakai lensa kontak. Terus pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Terus saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Terus upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor. Nah, upaya pencegahan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor antara lain sebagai berikut. Kenali daerah tempat tinggal kita sehingga jika terdapat ciri-ciri daerah rawan longsor, kita dapat menghindar. Perbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. Kemudian tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem
perakarannya dalam ataupun akar tunggang ya. Terus tutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material lempung untuk mencegah air masuk ke dalam tanah. Selalu waspada pada saat musim hujan, terutama pada saat curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama. Terus waspada terhadap mata air ataupun rembesan dan kejadian longsor skala kecil di sepanjang lereng. Oke, sekian dulu.